Halo, Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di segmen saya yaitu bedah buku. Sebelum kita lanjut untuk bedah buku, jangan lupa subscribe, like, dan komen video saya. Years later. Di segmen kali ini saya akan membahas sebuah buku yang bagus untuk kalian baca, yaitu judulnya Bumi dan Lukanya, karya Reviana Apriliandini. Sedikit kita ulas tentang penulisnya, yaitu Reviana Apriliandini, yang kerap disapa dengan An, merupakan perempuan kelahiran 1 April 2001. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Saat ini, An tengah menempuh pendidikan S1 kedokteran di salah satu universitas swasta di Jawa Barat. An juga sudah menerbitkan 4 karyanya, yaitu Bumi dan Lukanya, Nuraga, Bumi dan Lukanya Remake, dan Aming Recan. Alasan saya mengapa saya bisa memilih buku ini untuk saya review, karena terlihat dari covernya yang menarik dengan gambar seseorang yang terkena kaca di bagian tubuhnya, dan ending cerita dari buku ini yang membuat saya menjadi sedih. Nah, jadi guys, sebelum kita lanjut untuk perkenalan tokoh, siapa dari pemeran novel Bumi dan Lukanya, mari kita lihat video klip berikut. Jadi guys, kisah Bumi dan Lukanya merupakan salah satu alternatif universe yang menggunakan visual time Haecak, yaitu salah satu anggota NCT boy group asal Korea Selatan. Yuk guys, kita lanjut untuk perkenalan tokoh pada novel Bumi dan Lukanya nih. Gimana? Pasti penasaran kan siapa aja tokohnya? Yang pertama, ada Bumi Putra Langit atau sering dipanggil dengan Bumi. Yang kedua, ada Senjani atau sering dipanggil dengan Senja. Yang ketiga, yaitu ada Clarissa, yaitu ibu dari Bumi. Yang keempat, yaitu ada Johan, ayah dari Bumi. Yang kelima, ada Azri, yaitu kakak dari Bumi. Yang terakhir, yaitu ada Januari, teman dari Bumi. Novel Bumi dan Lukanya ini menceritakan seorang anak laki-laki yang bernama Bumi Putra Langit, atau sering disebut dengan panggilan Bumi. Jadi, Bumi ini punya masalah guys sejak kecil. Masalah dia itu yaitu sering dibanding-bandingkan oleh kedua orang tuanya, lalu sering dikucilkan oleh temannya, dan dianggap rendah di mata kakaknya. Jadi, kalau kalian jadi Bumi gimana sih guys? Pasti sakit banget gak sih? Jadi, kakaknya Bumi ini bernama Azri, yaitu seorang anak yang populer di sekolahnya. Kenapa? Karena dia ganteng, pintar, lalu sering mengikuti olimpiade-olimpiade di sekolahnya. Bertolak belakang dengan si Bumi. Kenapa guys? Karena Bumi ini bisa dikategorikan sebagai anak yang biasa saja. Dia tidak mudah pandai bergaul, lalu dia mungkin tidak pernah mendapatkan juara, tidak pernah ikut organisasi seperti kakaknya, tidak pernah mengikuti olimpiade-olimpiade. Jadi mungkin itu yang Bumi merasa dikucilkan oleh teman maupun keluarganya sendiri. Bumi hanya bisa menunduk saat ia dibanding-bandingkan dengan kakaknya. Ia berusaha menahan tangis dan amarahnya, tetapi ia tetap menangis. Bumi sangat benci ketika harus dibandingkan dengan Azri seperti ini. Sekali saja ia ingin merasakan diapresiasi oleh kedua orang tuanya dan ingin dihargai walaupun ia tidak pernah mendapatkan juara. Suatu ketika Bumi ini bertemu dengan wanita yang cantik guys, yang bernama Senjani atau sering biasa disebut dengan Senja. Senja merupakan salah satunya teman yang dimiliki oleh Bumi selain Januari. Pada suatu hari, Bumi didiagnosa terkena penyakit kanker darah putih yang ganas. Setelah itu, di saat Bumi sedang sakit, Senja selalu meyakinkan Bumi bahwa Bumi itu bisa sembuh dan bisa bermain lagi bersama Senja. Baik lagi ke cerita awal bahwa Bumi itu selalu diasingkan oleh keluarganya sendiri kan. Tetapi di balik itu Bumi selalu rindu pelukan ayah dan ibunya sendiri. Pada suatu hari, Bumi mendengar perkataan ibunya sendiri bahwa ibunya tidak pernah menganggapnya anak. Gimana sih jadi Bumi? Berat banget nggak sih? Bumi pergi begitu saja, hatinya terlalu sakit.
Sebisa mungkin ia mengerti dan sebisa mungkin ia menuruti apa maunya Clarissa. Tetapi semakin lama rasanya semakin sakit. Bumi memutuskan untuk keluar dari rumah tersebut dan ia memilih untuk mengekos dan bekerja sendiri di tempat temannya, yaitu Janu. Pada saat Janu sudah mengetahui tentang penyakit Bumi, Janu memberi saran kepada Bumi agar Bumi memberitahu kepada kedua orang tuanya. Tetapi Bumi tetap kokoh dengan pendiriannya. Kenapa? Karena toh juga keluarganya tidak peduli dengan Bumi. Suasana ruang rawat Bumi jauh lebih hening. Keluarga Bumi pun sudah mengetahui tentang penyakit yang diderita oleh Bumi. Mendengar kalau kondisi Bumi semakin drop, keluarganya pun berbondong-bondong ke rumah sakit. Kini keluarganya pun merasa sedih, termasuk ke hati Clarissa yang terasa sakit. Matanya fokus menatap Bumi. Semua memori perlakuannya selama ini terlintas begitu saja. Lama-kelamaan, si Bumi ini tidak bisa melawan rasa sakitnya. Dan akhirnya Bumi menghembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Di saat itulah kedua orang tuanya dan kakaknya merasa menyesal karena telah mengasingkan dan tidak pernah menganggap Bumi ada. Kini keadaan Clarissa atau ibu dari Bumi merasa depresi berat karena ditinggalkan oleh Bumi selama-lamanya. Dan menyesal karena selama Bumi sakit, ia tidak pernah ada di sampingnya. Keadaan Clarissa juga kini semakin hari semakin mengkhawatirkan, hingga membuat Johan dan Azri membawanya ke panti rehabilitasi. Sudah 2 bulan sejak kepergian Bumi di muka bumi ini membuat Senja lebih sering diam. Bahkan ada seseorang yang mengajaknya ngobrol pun Senja hanya menjawab seadanya. Setiap malam Senja menangis seiring hujan yang semakin deras. Di luar sana, sepertinya langit tahu jika bahwa Senjani ini sangat merindukan Bumi. Senjani mengeratkan pelukan pada tubuhnya sendiri. Matanya pun terbuka dan perempuan itu tersenyum tipis dengan air matanya yang masih mengalir sambil berkata, dalam kehidupan selanjutnya, ayo bertemu sebagai 2 orang kekasih yang saling membahagiakan lagi. Kata-kata Senjani yang selalu Bumi ingat. Apakah kamu tahu alasan mengapa Tuhan memberi semua rasa sakit ini kepada kamu? Karena untuk memperoleh kebahagiaan diperlukan luka. Bumi, Tuhan tahu bahwa kamu itu hebat. Maka itu, Dia memberi segala rasa sakit ini ke kamu. Ini semua supaya kamu memahami bagaimana caranya bertahan dan bagaimana cara untuk bangkit. Jadi, Bumi, tolong tetap bertahan ya. Dear Bumi. Hai Bumi, kaget gak dapet surat kayak gini dari aku? Aku tahu sekarang pasti kamu lagi ketawa baca ini, kan? Pokoknya Bumi harus baca sampai selesai, oke? Aduh, aku deg-degan nulisnya. Bumi inget gak pertama kali kita ketemu di mana? Iya, di bus. Bahkan aku masih inget waktu itu kamu lagi duduk di sendirian di dekat jendela. Setelah aku deketin, ternyata seragam kita sama. Waktu itu, Bumi pasti kaget ya, karena Senja tiba-tiba nyamperin dan ngajak kenalan. Haha, maaf ya, Bumi, soalnya Senja nggak suka lihat orang sedih. Tapi Bumi tahu nggak, Senja seneng banget bisa kenal dan deket sama Bumi. Sekarang, rasanya Senja pengen terus bersyukur dan semesta karena udah bikin Senja ketemu sama Bumi. Kelebihan pada novel Bumi dan Lukanya yaitu mampu mengadaptasi kisah Bumi dan Lukanya ini dari bentuk percakapan alternate universe yang menggunakan sebuah novel dengan sangat baik. Penulisan kisah dan narasinya dinilai jelas dan detail. Kekurangan pada novel ini yaitu terletak pada beberapa bagian dan teknis penulisan yang masih salah. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah novel Bumi dan Lukanya ini yaitu mengajarkan kita untuk senantiasa bertahan menghadapi cobaan itu. Hendaknya kita bisa melihat hal baik di baliknya. Cobaan hidup akan menempa seseorang menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan cobaan hidup yang melebihi kemampuan manusianya.